Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam seiring dengan intensifnya penggunaan rudal dalam konflik bersenjata terbaru. Keduanya saling menghujani rudal balistik dan taktis sebagai bentuk serangan langsung di wilayah masing-masing. Memang, memasuki abad ke-21 ini, medan perang telah berubah drastis. Perang modern bukan lagi semata-mata soal kekuatan fisik, melainkan juga kecanggihan teknologi serta kendali atas ruang siber. Inilah wajah baru perang modern. Cepat, kompleks, sulit dilacak, namun dampaknya bisa sangat menghancurkan. Saya Muhammad Afah, Brigade Standby. Teknologi dan industri perang telah maju drastis sejak Perang Dingin berakhir. Kalian perhatiin gak sih, sekarang jarang terjadi loh perang yang melibatkan tentara dari kubu berlawanan secara langsung. Kendali perang sekarang bisa dilakukan dari jarak ribuan kilometer pada waktu yang sama, dilengkapi data akurat sehingga mampu melakukan serangan sangat presisi sekaligus mematikan. Ya, taktik perang ini merupakan pergeseran besar dari perang konvensional yang dulu bergantung pada pertempuran terbuka dan saling mendominasi wilayah fisik. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI, drone, serta senjata-senjata berteknologi tinggi kini bukan menjadi hal yang istimewa lagi. Kalau di masa lalu ada ungkapan prajurit dipersenjatai, kini senjata itulah yang juga berdiri sebagai prajurit. Meskipun unsur teknologi telah muncul dalam Perang Teluk pada 1991 dengan penggunaan GPS dan smart bombs, namun lonjakan besar dalam bentuk perang modern sebenarnya mulai dikenal sejak awal 2000-an, seiring berkembangnya internet, AI, dan globalisasi data. Nah, pada tahun 2022 ini menjadi titik yang jelas sebuah perang modern bekerja, yakni ketika Rusia tidak hanya menyerang Ukraina secara militer, tapi juga secara digital dan informasi. Perang modern kini tidak hanya dimainkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, tetapi juga melibatkan kelompok militan. Perang tidak lagi terbatas pada satu lokasi geografis. Kemajuan teknologi membuat serangan bisa dilancarkan dari mana saja, dan targetnya tidak melulu soal orang, bisa saja berupa fasilitas publik dan bahkan opini publik. Nah, sekarang coba kita tarik mundur pada awal mula konflik Rusia-Ukraina yang hingga saat ini belum juga terlihat ada tanda-tanda mereda. Perang terbuka yang terjadi di Ukraina dimulai pada 22 Februari 2022 dengan alasan utama adalah menghalang-halangi Ukraina bergabung dengan organisasi NATO. Selama invasinya, baik Rusia maupun Ukraina telah menghancurkan banyak fasilitas-fasilitas penting bagi warga sipil, seperti jaringan listrik, sistem satelit, hingga saluran komunikasi. Kenyataan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa medan perang kini bersifat multidimensional yang melibatkan fisik, digital, psikologis, dan diplomatik. Perang antara Israel dan kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina pecah pada 7 Oktober 2023. Serangan ini menandai awal konflik bersenjata paling mematikan antara kedua belah pihak. Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas kini memasuki era baru yang disebut sebagai perang modern, di mana teknologi militer canggih dan strategi gerilya perang menjadi pusat pertempuran. Israel mengandalkan kecanggihan sistem pertahanan dan serangan presisi seperti Iron Dome, yakni pertahanan udara yang mampu mencegat roket Hamas secara real-time, drone tempur dan pengintai yang digunakan untuk menargetkan infrastruktur Hamas, serta serangan udara presisi atau smart bombs yang digunakan untuk mengendalikan data intelijen secara real-time dari pesawat tanpa awak. Sementara Hamas lebih memilih untuk menerapkan taktik perang gerilya bawah tanah.
Terowongan bawah tanah digunakan untuk mobilisasi logistik dan infiltrasi, serta serangan mendadak dan penyanderaan di wilayah perbatasan Israel. Selain gerilya bawah tanah, Hamas juga ikut memamerkan senjata berteknologi tinggi yang disebut-sebut dipasok dari Iran. Di antaranya seperti rudal jarak menengah buatan lokal, seperti Qassam dan J-80. Tapi di luar berkembangnya perang modern dalam konflik ini, perang di Gaza telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta memicu krisis kemanusiaan besar-besaran. Kondisi ini semakin diperparah dengan blokade besar-besaran yang dilakukan Israel dengan menutup akses terhadap listrik, air, dan bantuan medis. Hingga kini komunitas internasional terus menyerukan gencatan senjata dan dibukanya bantuan kemanusiaan sesegera mungkin. Perang antara Israel dan Hamas nyatanya membuka eskalasi perang yang melebar hingga melibatkan sekutu-sekutu Hamas, yakni Hizbullah dan Houthi yang juga merupakan proksi-proksi Iran. Sebagai bentuk solidaritas terhadap sekutunya, Hizbullah di Lebanon juga tak mau kalah untuk melibatkan rudal balistik, drone bersenjata, serta serangan sibernya. Dalam perangnya melawan Israel, Hizbullah diketahui menggunakan rudal jarak menengah Fajr 5 dan Fateh 110. Tidak hanya senjata, tapi Hizbullah juga turut menyerang cyber terbatas ke sistem komunikasi Israel serta operasi infiltrasi bawah tanah. Sementara Israel dalam perangnya melawan Hizbullah menambahkan kecanggihan teknologi yang menyasar jaringan pager yang biasanya digunakan Hizbullah untuk berkomunikasi. Pada Selasa, 17 September 2024, Israel telah menyusup ke rantai pasukan pager Hizbullah dan membuat puluhan pager meledak sehingga rantai komunikasi Hizbullah menjadi berantakan. Konflik bersenjata antara Israel dan kelompok Houthi di Yaman kini masuk ke babak perang modern lintas negara. Berbeda dengan Hamas maupun Hizbullah yang berperang melintasi udara dan tanah, Houthi bertugas menjaga bagian perairan untuk mengganggu perekonomian Israel. Sebagai bentuk solidaritasnya terhadap Hamas, Houthi dengan tegas melarang semua kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel untuk melintasi Laut Merah. Tak tanggung-tanggung bagi siapapun yang melanggar, rudal balistik jarak jauh milik Houthi siap menghantam kapal-kapal tersebut. Dalam operasinya di laut, Houthi menggunakan teknologi militer canggih dari Iran, seperti rudal balistik jarak jauh Quds II, yang mampu menjangkau pelabuhan Eilat dan pangkalan militer Israel. Drone kamikaze Shahid 136 siap diluncurkan dari wilayah Yaman, serta serangan ke kapal dagang bagi kapal-kapal yang dicurigai berafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Keterlibatan Houthi juga menandakan bahwa perang tidak lagi terbatas pada serangan langsung di atas tanah. Ancaman terhadap jalur perdagangan global melalui wilayah perairan, terutama kapal-kapal yang melintasi Laut Merah, juga dapat menjadi babak baru dalam sebuah perang modern. Perang Israel di Gaza belum mereda, dunia kembali dibuat panas usai pecahnya perang antara Israel dan Iran. Serangan Israel ke Iran pada Jumat 13 Juni 2025 menargetkan fasilitas nuklir Iran yang selama ini menjadi inti permasalahan yang tak kunjung menemui kata sepakat. Dalam kurun waktu 72 jam terakhir, Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan ratusan rudal balistik ke Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal balistik berpemandu terbaru bernama rudal Haj Qasim dalam serangan udara ke Israel pada Minggu 15 Juni 2025. Ini menjadi kali pertama rudal Haj Qasim digunakan Iran dan mampu lolos dari pertahanan udara musuh. Rudal Haj Qasim diklaim memiliki kemampuan menembus sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Bahkan rudal ini disebut mampu menghindari sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD milik militer Amerika Serikat yang telah dikerahkan ke Israel. Padahal THAAD selama ini dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan rudal anti balistik terbaik untuk menghalau ancaman jarak pendek hingga menengah.
Dari beberapa perang modern yang sedang berlangsung tadi, pada nyadar nggak guys, kalau rudal balistik masih menjadi senjata yang kerap digunakan? Lalu sebenarnya apa keistimewaan rudal balistik dibandingkan rudal lainnya, sehingga sering digunakan dalam taktik perang modern? Rudal balistik merupakan jenis rudal yang didorong menggunakan tenaga roket dan bergerak melalui atmosfer sebelum akhirnya jatuh ke sasaran. Berbeda dengan rudal jelajah yang terbang dalam jalur datar dan dapat diarahkan selama penerbangan. Rudal balistik memiliki lintasan yang lebih tinggi dan umumnya tidak dapat diubah setelah diluncurkan. Rudal balistik terbang mengikuti lintasan balistik ke sasaran yang sudah ditentukan. Rudal ini mampu membawa bahan peledak konvensional serta amunisi berbahan kimia seperti nuklir. Rudal ini juga dapat diluncurkan dari pesawat terbang, kapal laut, bahkan kapal selam. Dibandingkan roket artileri, rudal balistik dapat menempuh jarak yang lebih jauh serta menghantam tanah lebih kuat dengan kecepatan tinggi karena tarikan gaya gravitasi. Nah, ada dua jenis rudal balistik yang sering digunakan dalam perang modern. Yang pertama adalah rudal balistik jarak pendek atau SRBM yang biasanya digunakan untuk menyerang target dalam jarak relatif dekat. Yang kedua adalah rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh atau ICBM yang dirancang untuk target yang lebih jauh. Dan kamu tahu, rudal ICBM disebut memiliki daya ledak setara ratusan ribu ton bahan peledak. Mungkin kalau buat gambarannya ya, rudal ICBM dapat meluluh lantahkan 2 kalinya negara Jerman. Wah, ini ngeri sih. Beberapa rudal modern menggunakan kombinasi 2 atau lebih sistem pengendali. Sebelum rudal diluncurkan, lintasan terbang rudal sudah ditentukan sebelumnya. Nah, penentuan lintasan ini didasarkan pada jarak dan arah sasaran serta diukur dari titik peluncuran. Terus, rudal disetel agar terbang dengan lintasan tersebut. Komponen akselerometer akan mengukur percepatan atau perubahan kecepatan, baik akselerasi maupun perlambatan. Dengan menghitung antara percepatan dan waktu, maka didapatkan kecepatan terbang rudal. Lalu arahnya diperoleh dari sensor pada giroskop. Data-data dari perangkat sensor tersebut dihitung oleh komputer yang secara terus-menerus menghitung posisi rudal saat ini berdasarkan posisi sebelumnya. Metode ini disebut sebagai dead reckoning, atau bisa dibilang data komputer pada rudal selalu mengetahui posisi rudal saat ini. Akurasi rudal dengan sistem pemandu ini sangat tergantung dari ketelitian sensor akselerometer dan giroskop di dalamnya. Lewat teknologi ini, rudal tidak perlu lagi melakukan koreksi dengan altimeter dan magnetometer. Rudal juga dapat mencapai akurasi dengan tepat, atau mungkin hanya melenceng beberapa meter dari target. Selain itu, pemandu rudal juga dapat dilakukan menggunakan navigasi berbasis satelit atau GPS. GPS receiver yang digunakan pada rudal memiliki grade dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, untuk dapat membidik sasaran secara tepat, koordinat sasaran diinput ke dalam sistem kendali rudal, dan komputer pengendali akan mengarahkan rudal menuju titik koordinat tersebut. Namun, dalam kondisi perang, beberapa negara pemilik satelit terkadang memblokir akses satelit navigasi, sehingga menyulitkan rudal untuk mencari target yang presisi. Perang modern memang tidak akan sepenuhnya menggantikan konflik fisik, tapi telah menjadi elemen tak terpisahkan dari setiap konflik global saat ini. Kemampuan sebuah negara untuk bertahan kini tidak hanya ditentukan oleh jumlah tank dan jet tempur, tetapi juga kapasitas digital, literasi informasi, dan kecanggihan teknologinya. Perang modern memang tidak bisa langsung terlihat, tapi dampaknya bisa jadi sangat merusak. Saya Muhammad Dafa. Bye.